Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di channel Pesan Abi. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar. Dalam menjalani kehidupan, seorang muslim sangat dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah. Salah satunya yaitu dengan membaca istighfar. Membaca istighfar memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat besar. Insya Allah, jika kita senantiasa beristighfar, maka doa-doa kita yang hajatkan akan mudah untuk dikabulkan. Hidup kita diberi keberkahan dan kemudahan, dan juga rezeki kita akan diluaskan. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi orang banyak di masa yang akan datang. Bagi Anda yang memiliki hajat, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita bantu aminkan bersama. Harapan saya, semoga segala hajat akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang jika sedang mengalami musibah atau masalah yang cukup berat, solusinya ialah ia senantiasa memperbanyak istighfar hingga 1000 kali. Jika masalah yang saya hadapi mengalami kesulitan menemukan solusinya, saya beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali sehari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan saya jalan keluarnya. Itulah pengakuan dari seorang ulama besar yang menjadi guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimakumullah. Istighfar sama halnya dengan bersedekah. Pahala dan efek yang ditimbulkan dari amalan ini erat hubungannya dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang membaca istighfar ini. Janji Allah adalah janji yang pasti ditepati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesulitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Seberapa banyak kita harus beristighfar di setiap harinya, maka itu tidaklah harus selalu ditentukan. Akan tetapi, apabila kita perhatikan, ketika ada orang yang sedang mendapatkan masalah yang cukup berat, maka kita bisa mencontoh dari perilaku Ibnu Taimiyah ini, yang dimana ia selalu beristighfar dalam sehari sebanyak 1000 kali. Atau seberapa banyaknya dari yang kita mampu dan bisa kita amalkan. Intinya, semakin banyak kita beristighfar atau melakukan zikir istighfar yang disertai dengan penuh keyakinan dan sepenuh hati, maka tentunya akan semakin membantu kita untuk membersihkan jiwa kita dari setiap kotoran atau dari berbagai dosa yang pernah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Membaca istighfar 1000 kali dalam sehari memang mempunyai manfaat dan keutamaan yang sangat agung. Ia mampu menjadi wasilah sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Ada ragam istighfar yang bisa kita baca dan kita amalkan. Ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Maka itu kembali lagi kepada kita, mau yang mana dan istighfar seperti apa yang kita inginkan atau yang ingin kita bacakan. Adapun jika kita ingin membaca istighfar pendek yang mudah dan ringan untuk dibacakan seperti kalimat istighfar berikut. Astaghfirullahaladzim.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu apa sajakah manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar ini jika dibaca 1000 kali dalam sehari? Berikut ini adalah manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar. Yang pertama adalah menggembirakan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh Allah lebih gembira dari taubat hambanya daripada kegembiraan dari seorang kalian yang telah menemukan untanya yang telah hilang di padang pasir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dicintai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata, "Wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga, maka beristighfarlah kepadaku, niscaya kalian akan kuampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuni. Dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang keempat, diselamatkan dari api neraka. Huzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluarga. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu bisa menyebabkan aku masuk ke dalam neraka." Rasulullah SAW bersabda, "Di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali sehari." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang kelima, mendapatkan balasan surga. Yang keenam, membuat setan kecewa. Sesungguhnya setan telah berkata, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-Mu selagi ruh mereka ada pada mereka." Maka Allah menimpalinya, "Dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun dan beristighfar kepadaku." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang ketujuh, membuat setan putus asa. Yang kedelapan, meredam datangnya azab Allah. Yang kesembilan, mengusir kesedihan. Yang kesepuluh, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ke-11, melancarkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba bisa bertahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Yang ke-12, membersihkan hati. Yang ke-13, diangkat derajatnya di surga. Yang ke-14, mengikuti sunnah Rasul. Yang ke-15, menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pernah bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang ke-16, bersifat sebagai hamba Allah yang sejati. Yang ke-16, terhindar dari menjadi orang yang zalim. Yang ke-18, mudah mendapatkan keturunan. Yang ke-19, mudah mendapatkan hujan. Yang ke-20, menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang ke-21, keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kecuali orang-orang yang beriman, bertaubatlah dan
mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Yang kedua-dua ditandai sebagai orang mukmin. Yang kedua-tiga berkepribadian baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah manfaat dan keutamaan membaca istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Izinkan saya memohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata-kata. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe agar lebih berkembang dan bermanfaat di masa mendatang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.